Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilson Kumara, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi ilmu pengetahuan sosial pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 250402962. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 404 Bronjong, Kabupaten Bandung Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran ini menggunakan materi kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan model pembelajaran proyek basis learning. Pengambilan video dilakukan hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 pada pukul 11. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa. Yes. Oke, semangat terus belajar ya. Ya. Oke, untuk kita mengabsen dulu. Adi Yunus. Ada, Pak. Bintang. Ada, Pak. Bunga. Ada, Pak. Chancel Olivia Saragi. Depa Agustina. Ada, Pak. Farhan. Ada, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita Doa. Kita berdoa dalam doa. oke. Gangga Pancasila 1, 2, 3 ya. Bangga Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Memulai pelajaran kita, mari kita lakukan dulu ice breaking. Ya, ice breaking. Biar tambah semangat ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru berbicara akan yang mendengarkan. Siap. Oke. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan jual beli. 2. Siswa dapat mengidentifikasi proses aktivitas jual beli. 3. Siswa dapat membedakan antara produsen, distributor atau distribusi dan konsumen. 4. Siswa dapat mengetahui manfaat uang dalam jual beli. Oke. Untuk pertanyaan tematiknya, aku menanyakan, apa makanan yang kamu sukai? Martabak, Pak. Ayam Ada goreng, yang Pak. martabak, Martabak. membeli barang. Alat tukar apa yang kamu gunakan? Hah? Nilai uang kan, yaitu dengan menukarkan yang kamu suka dengan nilai uang. Oke, sudah paham sampai situ ya? Nah, untuk mengetahui proses jual beli yang ada, mari kita simak video dulu ya. Hal-hal yang penting nanti tolong dicatat ya. Nah,
tanyakan langsung sama Bapak apa yang belum kamu ketahui ya. Nah, nanti Bapak jelaskan tuh nanti sedikit ya. Oke? Oke, mari kita menyimak videonya. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, dari saja kita bisa melakukan jual beli. Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai Disimak adalah videonya ya, disimak ya. pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Apa tadi pengertian jual beli? Apa tadi yang kita stop tadi? Iya, kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan nilai uang sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita sepakati ya. Nah, antara kita dan penjual atau pembeli. Bapaklah pemiliknya. Bu, berapa harga beras ini? Contohnya 80.000, 80.000 sekian kilo katanya. Nah, kalau bapak sepakat, bapak mau, berarti bapak beli kan? Kalau enggak, pasti bapak bertanya. Biasanya sekian bu, biasanya 75.000. Namanya warung di pasar kan? Nah, di samping rumah kita. Udah naik harganya katanya. Oh, enak. Tergantung kesepakatan kita sama penjual. Speaking dengan kegiatan
Ekonomi. Ada 3, 1, 2, 3 ya. Ada 3 kebijakan ekonomi. 1. Produksi menghasilkan barang. 2. distribusi menyalurkan barang. 3. produksi menggunakan barang. Produksi produsen, produksi konsumen, itu Itulah pelaku. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama apa? produksi Pak. Produksi. Yang kedua, Distribusi Pak. distribusi. Yang ketiga, Konsumsi Pak. konsumsi. Oke, supaya lebih lanjut untuk mengetahuinya, Bapak membagi beberapa kelompok. Ya. Kelompok pertama siapa? Coba. Tim si bintang atau bunga ya. Tim kedua, tim si Farhan atau Perdinan. Ya. Dan kelompoknya. Kelompok ketiga. Oh, Regina sama si siapa? Rio. Jihan. Iya kan? Tim, kalian satu tim kan? Ya, saling bekerja sama enggak kalau tim itu? Jadi itu juga kerja kelompok harus bekerja sama. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 1 kan? Oke. Udah? Ya, ini kerjakan. Udah. Kerjakan yang sesuai apa yang tadi yang dipelajarkan itu. Kalau bukan ya. Nanti siap didiskusikan di apakah nanti hasilnya diberitahu kepada teman-teman ya kan? Oke. Kerjakan, Bapak berikan waktu. Lembar jawaban, iya. Iya. Bisa. Ah. Nanti kita buat kesimpulannya ya. Kerja kelompok, jangan diskusikan dengan satu kelompoknya. Absing, kerjakan. Gabung sana ya. Dikerjakan dulu bagus-bagus. Jangan sampai terganggu kawannya, jangan diskusinya ya. Kenapa begitu? Tanyakan aja. Apa pertanyaan bukan? Ya, kawan pun belum siap. Nah, mengenal pelaku dan kegiatannya.
Apa yang tukar-tukar lagi? Tidak ada yang begini. Diskusikan, buat kesimpulannya ya. Buat. Nah, jangan cuma di garis ya, cuma di dari muka. Diskusikan ya. Jelaskan nanti ya. Tulis apa yang dijelaskan nanti. Dari bukunya itu ada itu ya, buku ya, buku packnya ya. Supaya lebih paham dia nanti. Ya. Kelompok 2, kegiatan apa? Kita produksi, dari paham kan? Jangan bagus-bagus. Keempat, kerjakan bagus-bagus ya. Empat, nelayan ke apa judulnya? Penjudahan ini nelayan ke penangkap ikan. Nah, oke, bagus. Supir pengangkut ikan dari TPE atau lokasi ya, tempat pengangkutan apa? Tempat kumpulan ikan ya kan? Ini kalau dimarahin kenapa di apa lagi? Kesejahteraan itu. Buat kesimpulannya di bawahnya. Ya. Apa itu? Simpulkan nanti hasil diskusi kalian ya. Oke. Kalau nelayan yang menangkap ikan itu dikatakan apa? Apa dikatakan? Oh, terus siap dari nelayan ke istri itu atau distributor penang. Habis itu kemana lagi? Siap ke distributor atau penampung ke konsumsi. Oh, pembeli atau konsumen ya. Oke. Yang lebih paham dia kan? Oke. Kelompok 2
3, 21 belum ya? Nanti sama-sama dulu siap dulu ya. Baru kita kasih kesimpulannya. Oke. Suaranya nak, biar jangan mengganggu teman-teman yang lagi kerja kelompok. Ya udah siap, dibaca-baca lagi ya, baca-baca lagi supaya lebih paham dia. Mana lagi kesimpulan yang kurang, nah, biar isi lagi ya. Nah. Kawan yang belum siap, pegang ya. Ya, sudah bisa dipresentasikan? Sudah siap? Sudah siap? Oke, kelompok dari kelompok mana duluan? Kelompok 1. Oke, nanti buat pertanyaannya ya. Kelompok lainnya pahami apa yang dimaksud ya. Terus mau ada yang mau tanyakan langsung ya. Oke. Ya, siap kelompok 1. Jelas nggak? Dengarkan. Didengarkan nak. Farhan. Dengarkan. Ini dua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tempat bertemunya kedua dan pembeli. Contoh sayuran, beras, telur, buah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, swalayan. Tempat berbelanja modern, di mana barang tidak bisa ditawar lagi. Contoh buah. Ketiga, toko. Tempat jual yang tempatnya lebih menyediakan macam barang-barang. Contoh toko alat tulis, alat listrik, toko kue, pakaian, dan lain-lain. Keempat, warung. Tempat jual beli paling dekat dengan rumah kita yang menjual kebutuhan sehari-hari. Contoh beras, terigu, minyak, sayuran, jajanan, dan minuman. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Oke, dari kelompok lain ingin menanyakan, ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya karena sudah ada. Jawabannya sudah ada label harga. Apa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Oke, kita lanjut dengan kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Jelaskan. Selain makanan dan produksi, lelangan ikan distribusi, ikan diangkut distribusi, ikan di meja makan konsumsi. Ya, itu. Kesimpulannya apa di situ?
apa yang boleh tulis? Selain menangkap ikan, kegiatan produksi atau disebut produsen. Seorang anak memakan ikan, kegiatan konsumsi atau disebut konsumen. Nelayan. Nelayan menangkap ikan, kegiatan produksi. Pelelangan ikan, kegiatan distribusi. Ikan diangkut ke kota dan di pasar ikan, kegiatan distribusi. Ikan di meja makan, kegiatan konsumsi. Ya. Dengarkan. Yang ingin bertanya, nelayan menangkap ikan, kegiatan itu kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan produksi. Pelelangan ikan, apa ikan yang melakukan pelelangan ikan, yaitu distribusi. Ikan diangkut ke kota, itu kegiatan apa lagi? Distribusi atau distributor, ya kan? Oke. Ikan di meja makanan, siapa itu? Konsumsi. Nah, oke, ini yang bertanya dari kelompok 2. Tangan kanan, nak, tangan kanan. Nah. Oke. Dari kelompok 4 ya. Lambok. Saya akan bertanya perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menggunakan barang. Itu perbedaannya. Produksi menyediakan barang, konsumsi. Nah, oke. Gimana? Dari kelompok 4. Puas dengan jawaban kelompok 2. Wah. Oke, masuk ke nomor 2. Apa yang nomor 2 ini? Distribusi. Apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Menyalurkan barang. Kegiatan yang menyalurkan barang-barang. Contohnya apa aja itu? Contohnya di situ. Apa contohnya? Pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir. Terus apa lagi? Pengecer kaki 5 yang ada di jual-jual kan. Dia meminta kepada grosir supaya dia mengecer barangnya. Supaya kau lebih paham, oke? Ambil selembar pertengahannya ya, untuk menjawab soal yang akan Bapak berikan. Ini oke. Misalnya ini ya, iyalah. Jawabannya aja dibuat ya, nggak usah ditulis soalnya. Ya. Ya, nama di lembar jawabannya ditulis. Nah. Ya. Sampai 10 pilihan berganda. Terus 5 ini iya. Iya, langsung aja dibuat di buku tulisnya ya. Oke, ini waktunya kita batasi ya. Jangan terlalu lama. Soalnya itu tunas ya. Tunggu. Ya, tunggu dulu ya. Oke. Nah, dengarkan dulu. Untuk jam berikutnya dipelajari bukunya ya di rumah ya. Apa tadi itu produksi? Menghasilkan barang, Pak. Menghasilkan barang untuk membuat barang. Produksi, konsumsi, apa konsumsi? Menggunakan barang, Pak. Oke, kita tutup dengan doa yang dipimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan jalan kita masing-masing. Doa dimulai.
2 selesai. Oke. Sampai segitu pelajaran kita. Selamat siang.